Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 61 Kelompok 2 yang beranggotakan Dava, Dudu, Khairunisa, Ferdinand, dan Dimas akan memvisualisasikan sejarah perkembangan Indonesia kontemporer berawal dari tahun 1940-an hingga sekarang. Dengan terjadinya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu tanggal 15 Agustus, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh para pahlawan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1965 di bawah pemerintahan Soekarno terjadi peristiwa G30S PKI yang menyebabkan terbunuhnya 6 jenderal dan 1 perwira, sehingga rakyat menuntut membubarkan PKI dan menurunkan Presiden Soekarno. Kemudian dikeluarkannya Super Semar sekaligus mengakhiri kepemimpinan Soekarno yang digantikan Soeharto. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada masa akhir jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Tantangan dan krisis keruntuhan Orde Baru. Pada 1990-an, korupsi rezim sudah menggurita dan menjadi rahasia umum di dalam dan di luar negeri. Soeharto kemudian mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri. Pada tanggal 21 Mei 1998, awak televisi dipanggil ke Istana Negara untuk mengabadikan pengumuman kemunduran Soeharto dan digantikan oleh wakil presidennya Habibie. Presiden Habibie memperkenalkan reformasi yang menjadikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Pada tahun 2001 sampai dengan 2004, Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Karena kondisi Indonesia masih belum stabil pada saat itu, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2004, dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung untuk pertama kalinya. Pada tahun 2004 sampai dengan 2014, Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agenda bidang politik beliau adalah mewujudkan Indonesia yang damai dan aman, yaitu dengan mengatasi masalah disintegrasi bangsa, mencegah aktivitas illegal logging, dan memberantas terorisme. Pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengusung program Nawacita, yaitu program untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Baik teman-teman, kita telah menyaksikan sejarah singkat tentang perkembangan Indonesia mulai dari pengeboman Nagasaki dan Hiroshima hingga sekarang era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Banyak sekali perubahan yang telah terjadi, seperti kita tidak lagi dijajah, kita tidak lagi takut berpendapat di depan umum. Kita sangat mudah mendapatkan akses pendidikan, mendapatkan fasilitas kesehatan, dan masih banyak lagi. Semua hal tadi tidak semata-mata didapatkan dengan mudah. Ada banyak pahlawan yang terlibat, para pemuda, para pemimpin-pemimpin bangsa yang terdahulu, dan kalian yang ikut serta memajukannya. Walaupun sekarang tidak ada lagi penjajah di negeri kita, tetapi kita harus menjaga keharmonisan sesama bangsa kita. Karena Soekarno pernah berkata bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.